Itu filosofi yang pertama ya. Kemudian penuh dengan kerja keras. Jadi tidak ada yang namanya lebah itu males-malesan ya. Tapi lebah emas itu gambarannya ya memang semangat itu ya. Yang jadi prajurit ya dia tetap tidak ada mengeluh ya. Ya, artinya patuh dengan rajanya, ratunya. Ya, dia cari makan karena nanti kembali nanti jadi madu itu ya. Itu. Jadi itu. Kemudian dari apa yang diproduksi oleh lebah itu semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Hatta sengatannya itu kan di tempat kami juga dijadikan terapi, namanya api terapi itu ya, sengat lebah itu sengatannya loh, sengatan yang sakit aja itu bermanfaat untuk pengobatan, apalagi yang tidak sakit gitu, racunnya aja bermanfaat, apalagi madunya kan itu. Di situ ada madu kan ada kandungannya nanti bipolen, royal jelly, propolis itu satu kesatuan itu ya. Di situ ada fruktosa, glukosa, pokoknya semuanya itu manfaat. Gambarannya apa itu madu sih? Madu itu BAB-nya lebah. Coba BAB-nya lebah, kotorannya lebah itu keluarnya itu madu, dan madu itu terkandung kesembuhan. Artinya bisa karena diambil mereka ya, lebah itu menghisap berbagai bunga, di bunga itu ternyata sari-sari bunga itu jadilah madu. Maka ketika hewan ini makannya kan dia menghisapnya yang bermanfaat saja. Andai kata ada bunga yang beracun, pasti lebah itu akan mati duluan. Maka semua yang proses dari lebah ini manfaat ya. Jadi menghisapnya lebah ke semua jenis bunga, itu yang dihisap itu sesuatu yang manfaat, sesuatu yang bermanfaat itu, bukan yang negatif itu. Dan dia siap mati ketika menghisap itu memang kandungan di bunga itu racun gitu. Jadi harapannya adalah ya, jadi tadi ya filosofinya dia menghisap, mengambil sesuatu yang manfaat. Sesuatu yang manfaat. Hasilnya pun manfaat ya. Lebah itu menghasilkan madu, propolis, bipolen, royal jelly, itu kan semuanya manfaat untuk kesehatan. Manfaat untuk kesehatan. Ya, jadi dari filosofi tersebut ya, dengan komitmen, semangatnya, pantang menyerah, ya kan, kemudian tidak malas-malasan, kemudian ngambilnya adalah sesuatu yang manfaat, dikeluarkannya yang manfaat juga, ya kan. Maka harapannya adalah dari alumni-alumni yang belajar di LKP Lebah Emas ini, artinya dia akan mendapat sesuatu yang bermanfaat ya. Dari ilmu-ilmu pengobatan yang ada, insya Allah ya arahnya yang bermanfaat. Jadi yang tidak bermanfaat itu ya disortir di kami. Contoh misalnya ruqyah ya sirkiyah, itu dihindari. Kemudian pengobat-pengobat yang arahnya ke masih kemusyrikan, itu dihindari. Pokoknya hal-hal yang yang artinya dengan hukum syariat atau hukum syara itu bertentangan, ya kami menyortirnya lah. Karena kembali kepada filosofi lebah itu sendiri, menghisapnya, mengambilnya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian harapannya dari alumni-alumni tersebut itu, dia juga nanti akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat juga. Bukan jadi orang yang jahat, artinya setelah menguasai pengobatan, kemudian dia melakukan kejahatan, itu menipu, berdosa atau apa, pokoknya yang arah kejahatan. Itu sangat tidak diharapkan dari alumni-alumni oleh LKP Lebah Emas. Gitu. Maka dalam hal ini kami menyusun ya, atau membuat, tentunya ini semua sudah kami diskusi dengan tim, maka lahirlah visi dan misi. Mudah-mudahan semua alumni yang memahami visi misi ini bisa mengamalkan, ya, bisa mengamalkan.
gitu. Nah, atau bagi pemirsa kan ini ada mungkin pasien yang pengen tahu tentang ilmu tentang pengobatan, kan calon, baik dia untuk kegunaan diri sendiri maupun mau diamalkan atau mau dipraktekkan ke orang lain. Ya, walaupun misalnya dia mau dipraktekkan untuk diri sendiri dulu lah, untuk keluarga dulu lah, nanti tetangga. Nah, nanti kan mengalir sampai ke orang lain lah, orang lain. Paling enggak tahu visi misinya, sehingga ketika tahu visi misinya ya mudah-mudahan semangat untuk belajar di LKP Lebah Mas. Jadi visi dan misi LKP Lebah Mas. Visinya adalah mencetak peserta didik untuk menjadi pengobat tradisional dengan sistem yang menyeluruh, sistem holistik. Ya. Sistem yang menyeluruh. Ya. Sistem yang menyeluruh ini ya, itu bukan hanya mengobati fisik doang, tapi ruh juga ya. Jadi karena manusia itu ada jasad dan ruh, maka keduanya itu digarap ya. Jadi kalau jenis keterampilan kan nanti fisiknya, ya, menyeluruhnya juga ke ruh. Artinya pengobatan yang ke arah psikis juga itu, kesentuhan ruhnya ya, penyakit rohani ya. Jadi kedua-duanya. Jadi arti sistem holistik di sini adalah menyeluruhnya itu ke fisik dan ruh, jasad dan ruhnya. Juga nanti ke lingkungannya, pola makan dan seterusnya. Jadi visinya adalah mencetak peserta didik untuk menjadi pengobat tradisional dengan sistem holistik yang terampil, berkualitas, bersifat universal, menyeluruh ya, dan berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Kenapa di visi ini ada kalimat akhir itu akhlak mulia? Ya karena menjaga supaya alumni ini tidak nyeleneh pikirannya, berubah jadi orang yang jahat, suka menipu. Jangan sampai begitu, sia-sia. Jadi kalau ada alumni, ya, alumni dari LKP Lebah Mas, kemudian dia berbuat yang tidak diinginkan atau melanggar norma, baik norma lingkungan maupun norma agama dan norma bangsa kita, ya, negara Republik Indonesia, ya kami berlepas tangan karena visi kami ya di akhir kalimat adalah berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Ya. Jadi ketika dia nyeleneh berarti lepas daripada tanggung jawab kami karena visi kami itu ya. Jadi saya ulangi, visinya adalah ya, mencetak peserta didik ya, untuk menjadi pengobat tradisional dengan sistem holistik yang terampil, berkualitas, universal dan berakhlak mulia. Kemudian misi ini adalah bagaimana mencapai visi ya. Maka misi satu, membentuk kelas-kelas program pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pengobat yang handal, yang benar-benar tahu ilmunya ya, disiplin, profesional dan berakhlak baik. Ya. Jadi membentuk kelas-kelas program pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pengobat yang handal, disiplin, profesional, dan berakhlak baik. Yang kedua, mendorong dan mendirikan rumah-rumah terapi komplementer yang berbasis kaidah alami dalam setiap pemikiran dan tindakan itu. Yang kedua, mendorong mendirikan rumah-rumah terapi komplementer yang berbasis kaidah alami dalam setiap pemikiran dan tindakan. Yang ketiga, membentuk pengusaha-pengusaha yang terampil di bidang kesehatan tradisional komplementer ya. Membentuk pengusaha-pengusaha yang terampil di bidang kesehatan tradisional komplementer. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang terkait baik tingkat nasional maupun internasional. Ya, jadi saya ulang, yang keempat adalah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang terkait baik tingkat nasional maupun internasional. Dan yang kelima, ikut serta dalam berjuang mengharumkan nama baik negara Indonesia dengan berbasis ilmu pengobatan tradisional komplementer. Yang kelima adalah ikut serta dalam berjuang mengharumkan nama baik negara Indonesia dengan berbasis ilmu pengobatan tradisional yang menyeluruh atau komplementer.
Begitu insya Allah visi dan misi LKP Lebah Mas dan sejarah singkat dari berdirinya LKP Lebah Mas. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.